Begini, bukan nyalain tapi tenangin dulu biar terus kalau bergerak. Nah gitu. Foto boleh nggak sih, Pak? Betul, nanti di video. Kok video di Adit sebelahnya? Sebelahnya Adit sini biar kelihatan derajatnya. Ya begitu. Sudah? Sudah. Kalau sudah oke, lihat berapa derajatnya tadi. Sudah foto. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Ucapkan selamat berpuasa. Yang berpuasa tetap kuat puasanya, ya toh? Kuat. Kalau yang ada yang goda-goda, misalkan, aduh enak apa sebelahnya ini, tahanlah. Sedikit lagi menuju hari kemenangan. Nah, hari ini kita mulai dengan pembelajaran kita, ya. Sebelum itu Pak Guru absen dulu. Agil, Anastasia, Danu, di sini. Sakit Pak Guru, intinya. Terus sambil dulu nggak apa-apa. Iya. Virgilia, Zaskia, Zativa, Sakit. Sakit. Biar kita tahu tujuan kita tuh dalam belajar itu untuk apa, ya apa sih tujuan kita untuk sekolah. Kan bisa aja kita tuh datang tidak punya tujuan. Ada anak-anak yang dia dibesarkan dengan segala kemudahan, orang tuanya selalu fasilitasi apapun itu. Misalkan kalian minta, "Ma, saya mau motor kah untuk ke sekolah?" Ibunya belikan. "Mas, saya mau iPhone kah?" Diberikan. Nanti tapi dengan kemudahan-kemudahan itu kadang ketika besar orang tuanya sudah tidak ada, dia tidak jadi apa-apa. Kenapa? Karena tidak punya motivasi. Ya, motivasi itu penting. Ada anak-anak yang hidupnya susah, orang tuanya susah, nanti besar dia sukses. Kenapa? Motivasi. Ya, itu harus ada, ya. Jadi ini ada video, nanti Pak Guru putar untuk sebelum mulai pembelajarannya. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa. Motivasi. Ya, seperti itu ya. Jadi dari cerita yang tadi kamu baca, itu mengenai apa, nak? Coba satu orang, ada yang berani? Mama. Ya, silakan. Tadi seperti tentang seorang bayi yang ingin lahir ke dunia. Tapi dia bingung nanti kalau dia lahir ke dunia itu siapa yang menjaga dia. Makanya ditanya ke Tuhan, nanti apakah ada malaikat yang menjaga saya di dunia. Makanya dia tanya malaikat itu namanya siapa. Tapi Tuhan menjawab, Tuhan bilang saja kalau malaikat itu, ucapkan saja kalau malaikatmu. Jadi pas Tuhan melahirkan dia ke dunia, dia dibesarkan oleh ibunya dan dia disayangi oleh ibunya.
dan merawat dia hingga dia besar. Dan tadi pada terakhir itu ada dibilang kalau kita harus tidak boleh membuang-buang waktu sama ibunya kita, karena ada suatu ketika nanti orang tuanya kita pergi dan kita tidak akan mendapatkan suasana yang kita mau pada saat kita bersama-sama yang kita orang tua kita. Mumpung masih ada, kita berbakti kepada orang tua kita. Kamu buktikan kepada mama bapakmu kalau kamu bisa jadi orang sukses gitu loh. Apa yang seperti yang dia inginkan. Kalau dia inginkan kamu seperti ini, laksanakan. Dia tahu kamu pergi ke sekolah, itu dia senang. Apapun yang kamu mau pasti dia turut. Dia tidak. Kamu rasa tidak? Tidak. Tidak. Itu ada sesuatu berarti kalau tidak ya. Oke lah, seperti itu ya, kurang lebih itu motivasi aja. Kontekstual itu maksudnya apa? Adalah pembelajaran yang langsung kamu tahu pengukurannya ya. Kemudian kamu tahu penggunaan materi itu untuk apa. Sebelumnya kan kita udah belajar tentang trigonometri. Ya toh? Di soal tes itu kemarin ada yang kita ukur tinggi helikopter, ya toh? Padahal kalau kita mau lihat bagaimana cara mengukurnya ya. Nah, itu bisa kita lakukan. Itu boleh di mana saja ya. Di tempat yang rata tapi dengan tiang benderanya. Kemudian nanti kita akan ukur. Aku sudah bawa alat-alatnya. Yang pertama ini ada meteran. Meteran ini adalah untuk mengukur jarak dari tiang bendera ke orang yang ngukur. Jadi kita tahu. Kemudian kita ukur juga panjang dari apalagi kamu sendiri itu sebenarnya. Kalau belum tahu ukurannya kamu ukur lagi berarti. Jadi kinestetiknya itu nanti yang bergerak, tapi yang lain ikut bantu. Itu kayaknya salah, seperti ini dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah alat ini. Ya. Ini namanya clinometer. Alat ini untuk mengukur sudut elevasi. Jadi nanti itu mengukurnya begini, satu orang. Yang ujung atas ini itu adalah ujungnya tiang bendera. Ya, nanti kita lihat videonya seperti apa, bagaimana ini ya. Nah, diharapkan ketika kamu belajar itu, nanti saat dites itu soalnya sebenarnya kamu sudah paham. Oh, maksudnya itu untuk tahu jaraknya berapa dan seterusnya. Makanya banyak yang kemarin sebenarnya Pak Guru lihat presentasinya itu hanya 17% saja, ya, tidak berhasil pembelajarannya. Nah, diharapkan dengan ada kamu praktekkan langsung pembelajaran ini bisa kamu tahu. Oh iya, kalau bentuk soal seperti ini jawabannya seperti ini dan seterusnya. Nah, seperti itu kita lihat video dulu yang bagaimana menggunakan clinometer ya. Mengukurnya itu lihatnya, kamu perhatikan itu yang mana. Misalkan yang di atas ini, berarti lihat yang atas. Kalau yang bawah berarti dari sini lihatnya. Ya, nanti diperhatikan itu baik. Nah, itu ya. Yang namanya sudut elevasi berarti dari atas itu di ujungnya sampai di jarak ininya. Lihat. Nah, kita lihat. Tinggi tiang bendera. Pada video yang telah diperlihatkan, kita buat sketsa adalah agar lebih mudah dalam pengerjaan. Kemudian A adalah jarak dari pengamat ke benda, B adalah jarak dari kepala menuju. Nah, kinestetik, ya toh? Jarak dari sini ke sini kamu ukurnya pakai apa? Ini toh? Nanti lakukan itu. Ya, mudah-mudahan ini cukup ya. Nanti lihat berapa panjangnya. Yang penting jangan terlalu jauh juga ya. Kita lihat lagi ujung tiang. Kemudian C adalah, sebelum Pak Guru bilang lagi, C ini apa? Tinggi orangnya. Makanya harus tahu tinggi orangnya. Seperti itu. Itu juga nanti dilakukan. Bisa dilakukan langsung ya. Pengamat. A berjarak 18 meter, C 1,65 meter, dengan alfa 27 derajat. Tinggi tiang sama dengan B
ditambah C. Nah, apa sama dengan Kenapa di sini tinggi tiang B ditambah dengan C? Coba kita lihat gambarnya yang tadi ya. Kenapa B ditambah C? Iya, tinggi orangnya itu kan C toh? B-nya itu adalah yang tadi jarak dari yang kita punya orangnya itu ke atas, ke ujungnya. Kenapa? Karena kita ngukurnya kan bukan ininya di bawah sini. Mata kita kan di sini tahu, jadi ngukurnya gini. Makanya tingginya tiang bendera itu adalah C ditambah dengan B. Paham itu? Bagus. B per A. B per A, kita lihat lagi nah. Adalah Mana Pak? A, oke. A. Tan apa dikali A sama dengan B. Yang penting selesai. Hari ini harus semua kelompok selesai. Gas ya. Sudah tentukan toh siapa yang pegang alatnya? Tentukan. Siapa yang pegang meterannya? Semua harus kerja. Kenapa? Karena nanti pertemuan berikut kamu presentasi, Pak Guru akan tanya. Misalkan begini contoh. Kelompok ini dapat 100, tapi nanti Pak Guru tanya, Pak, ini dapat dari mana kemarin? Kok nggak bisa jawab toh? Pak Guru ulangi skornya 10. Saya tanya lagi sama Andi, kemarin dapetin dari mana? Nggak tahu, jawab lagi dia. Pak Guru lagi 10, berarti nilainya semua nanti di 80. Bagus kalau cuma 2 saya tidak bisa jawab. Ini kalau semua tidak bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nilainya semua 4. Maka harus semua bekerja, lihat itu dapat dari mana, kenapa bisa begini, kenapa begitu, tanya. Kalau bingung, gitu ya. Ya kalian 2 3 ini 4 5 6. Silakan keluar bawa buku sama bolpen saja. Sabar. Gak apa-apa. Posisi berdirimu juga tegak ya. Posisi berdirimu tegak. Pak Guru bisa pakai sudut istimewa yang 30, 45. Kalau nggak bisa nggak apa-apa sih. Sesuaikan saja dengan dia. Jangan kasihan tahu. Ini kasihan. Ya toh? Kasihan kalau harus misalkan gini nanti dia ini susah. Biar dia aja dia ukurnya pas nggak. Kamu lihat kalau sudah tenang dia udah oke, terus ini dari sini toh. Pak Guru ini apa guys? Di apa? Iya, ditandai. Misalkan 200, kamu 200-nya di mana? Ya, diingat, kamu ingat 200-nya di mana? Pakai batu. Ini batu. Udah, telat. 200 cm toh. Biar dia dapat 7. Yang ini kan pinjam ke Guru kan. Batas yang batu.
200 aja. Ambil video. Panas kita sudah. Ayo dia jual kalau apa? Tambah dengan sana. Tingkat yang satu. Ih, jangan kok tarik, cara bisa tarik. Sudah kota itu tuh, lokasi di sana. Lihat di sana. Sampai 200. Yang bawah tuh itu 40 yang tingkat 2-nya. Astagfirullah. Terakhir sampai di sana Baru 200 kan. Sudah 200 sampai. ini 212. 200 masih 200. Maju masih maju. Itu di sini. Ya balik ya panas ya. Gak bisa di. Panas ya balik ya. Weh, Kok panas? Nih. Ini habis 200 saya ini. berdiri, ini nggak apa-apa masih dia. pas 200. Pindem. 200 terus. Iya 200 terus. Iya. Dah. Sudah. Iya, sampai sana. Woi. Maju. Berapa? 40. Iya. Tadi sampai dia. Sampai dia. Keras. Jangan tarik. Bisa setelah. Jangan tarik. Bisa. Sudah bisa ini Bisa. sampai 228. Ya. Ih, Boleh difoto. Kamu foto dari dekat toh biar nanti sambil Oh, iya, lihat. iya. Nanti pas apa laporannya kamu bisa lihat. Lihat. Ya, tenang. Nah, itu dia. Tenang. Dan gerak. Sabar. Dontar kau ini. Belum pas ya. Terus apa ini? panjangnya tuh Panjang dari sini kan? dari Elin. Panjangnya dari sana sana. Iya, dari kamu ke tiang bendera. Nanti pas di ujung yang anak dengar yang di ujung anak tangga pertama toh, itu kamu berhenti, baru naik ukur dulu, ya toh, baru naik lagi ukur lagi, nanti ditambahin semuanya, ya. Ini cara ukurnya gimana ini? Panas. Berapa tuh? Tapi udah ukuran. Tapi kau baca ini kan? Tapi remaja mana nanti? Ini yang kesulitan. Sampai mana? Dapat 99. Nih. Sudah kelihatan nih, Bro. Dapat. Tulis dulu. Iya makanya aku cat. Pas. Ya 35. Ini ambil itu ke plakban itu mau kasih kami lagi. Pas. 135 per Bukannya 45. Sini 135, sininya 55. Berarti sudutnya 45. Ih, Rapin. Sudah istimewa toh? Iya, benar. 30. Sudut istimewa ini nggak harus sudut istimewa ya, sesuaikan dengan dia saja. Sesuaikan dengan dia. Ayo kasih diam dia sedikit. Sabar sini dulu. Foto. Ah, kenapa, Kak? Dia foto dulu pas di. Susah maksudnya nanti pasti sudah diam. Pas itu Dia sudah yakin diam. iya, biar nanti kamu punya dokumentasi, biar nggak lupa. Dia pas atau lewat? Pas toh. Oke. Ujungnya ya, nak ujungnya. Iya ujungnya. Perkisian gue. Oh dari sini nak. Foto dari sini. Ya. Sudah itu. Sudah. Coba, itu sudah. Ujungnya itu toh, ujungnya yakin toh? 5.
Ujungnya yakin toh? Ini Pak. Ini dari sini, berarti sini. Oh. Iya, 40. 45. Kan nolnya dari sini. 45, 46. Udah. Sabar. Ini sudah Ada dokumentasi, Mas. Ini sudah 200 pulpen. 200. Bisa. 200. Tulis kok. Hah? Nanti apa tuh? Kan kita ya? Iya. Aduh, Yang salah berarti kamu yang salah bukunya. Biasanya di klinonya yang salah. Ya. Kalau di panjangnya itu mungkin tidak terlalu jauh, tapi klinonya yang salah biasanya. Ya. Itu pertemuan berikut tidak tahu hari apa, yang jelas kayaknya minggu depan tuh libur. Ya toh? Berarti berikutnya lagi. Itu sudah masuk langsung presentasi. Dari yang pertama kali mengukur 5 meter, kelompok berapa? Ini toh? Nah itu maju presentasi. Buat bisa dalam PowerPoint, sketsakan dulu gambarnya itu, disketsakan kayak tadi yang video itu. Disketsakan berapa panjang dari tiang meter ke orangnya. Terus kemudian berapa panjang orangnya itu, tingginya. Kamu sketsakan. Bisa buat di PowerPoint ya, atau buat di kertas Manila. Pertemuan berikut. bisa dipanggil. Kita sudah mau di akhir pertemuan dengan ini, dengan Pak Guru, jadi selesaikan. Karena Pak Guru sampai di sini saja. Ya. Berikutnya itu presentasi sudah tidak belajar. Habis ini kamu boleh pulang, istirahat, atau mau langsung pulang juga boleh. Karena kan tadi Pak Guru tanya itu jam 12 selesai. Kamu boleh pulang. Nanti seperti yang Pak Guru bilang, Pak Guru harapkan kamu bisa selesaikan di pertemuan berikut ya. Bisa toh? Waktumu panjang nah ini. 2 minggu kayaknya baru kita ketemu lagi. Seperti itu ya. Oke, sampai sini terima kasih untuk kalian semua yang sudah berusaha. Selamat siang semuanya. Siang. Oke. Silakan satu orang pimpin doa kita mulai. Ramos tadi berdiri Kak. Dia belum gini, Pep. Sebagai moderator, Nama saya Rekan Raditya Priyansa. Saya mau menjadi pada pelunjuk. Nama saya Faizal Rahman. Oke, untuk kita penjelasannya kita secara manual, jadi kita akan tulis di papan dan kita jelaskan kepada penulis. Ini dong. Itu depan per samping. Ini depan per samping. Tahu cara bacanya kan? Depan per samping. Ini bisa. Kenapa? Karena yang kita buat dari depannya, yang samping ini kita bisa ukur. Nah, kenapa yang kesini nggak bisa? Karena ini kita nggak bisa cari secara manual. Kalau ini kan kita bisa cari dengan ukur pakai meteran, tau? Jadi kita masukkan ke dalam rumus yang kemarin Pak Guru ajarkan. Tinggi badannya Revi kita taruh di sini. Terus ini jaraknya. Sedangkan pengukuran kemarin yang kita hitung Menggunakan alat ukurnya. menggunakan alat ukur apa? Klinometer. 45 derajat. Terus kita masukkan ke dalam rumus start karena kita mau cari tahu di depannya. Ini depannya. Jadi seperti ini. Ini tanya 45 kasih rumusnya dan dikali
jarak racing ke tiang. Tapi sebelumnya ini konversi ke satuan meter dengan cara dibagi ke 100. Jadi 1034 cm dibagi 100 sama dengan 10,34 meter. Jadi karena tahun 45 itu sudut istimewa, jadi sudah ada hasilnya 1 dikali 10,34. Hasilnya tinggi tiangnya adalah 10,34 meter. Ubah ke meter lagi sama dengan cara dibagi 100 sama dengan 1,68. Jadi tinggi tiang bendera adalah 12,2 meter. Ya. Nama saya Fira, saya dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, karena waktu itu saya saya tidak masuk, jadi saya ingin bertanya tentang jarak antara meter dengan tiang bendera. Itu tuh berbeda-beda kan setiap kelompok. Karena dari kelompokku sendiri maksudnya kayak beda jauh sekali. Kalau yang jawab, kalau untuk jarak itunya semua kelompok itu beda-beda dan juga nanti hasil terakhirnya itu juga beda. Jadi beda-beda. Beda-beda. Presentasikan hasil kerja kami. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 3 kabarnya kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, saya Ramos sebagai moderator. Saya Taufik Hafiz sebagai orang yang akan menjelaskan materi. Yang berbelakang nama saya Muhammad Saiful Mayani. Nama saya Hakim Muhammad Nopal Pati Sulawadi dan Wabah Saputra. Dan kami akan menjelaskan secara manual kontrol dan topik. Jadi di sini apa namanya ini untuk menghitung tinggi tiang bendera menggunakan konsep trigonometri, kita harus tentuin ini mau pakai sin, atau cos, atau tan. Nah, di sini yang dapat kita ketahui itu jaraknya, jarak atau dia punya samping dari sudut alfanya. Dan ada yang dipertanyakan itu dia punya depan dari sudut alfanya. Nah, maka dari itu kita ambil yang tan. Karena di tan itu sama dengan depan per samping. Depan kita cari, samping kita ketahui. Jadi kita ambil yang tan. Kenapa nggak sin? Padahal ada depan juga. Nah, kalau sin ini ada miringnya. Miring ini kan kita nggak bisa hitung secara manual. Sedangkan tan ini kita bisa hitung secara manual lewat meteran. Jadi kita ambil yang tan untuk dapat mengetahui tinggi tiangnya. Nah, di sini saya nggak nulis A atau B karena saya nerapin ke dalam konsep nyata. Jadi di sini saya akan tulis tinggi tiang dan juga jarak antara orang ke tiang ini. Nah, oke. Di sini kita ada beberapa hal yang diketahui dulu, yaitu jarak tiang ke orang itu 940 cm. 940 cm ini kita konversi ke meter menjadi 9,4. Kenapa? Agar nantinya di perhitungan selanjutnya kita bisa lebih mudah. Nah, untuk sudut alfanya setelah kita mengukur menggunakan trigonometer, kita dapat hasilnya 46 derajat. Tinggi badan yang mengukur trigonometernya itu 169 cm yang dikonversi ke meter menjadi 1,69 meter. Oke, di sini kita mulai hitung menggunakan rumus tan alfa. Rumus tan alfa ialah tan depan per samping. Tan depan per samping. Depannya sudut alfa di sini adalah tinggi tiang dan sampingnya sudut alfa di sini adalah jarak. Nah, tinggi tiang di sini kita dapat ketahui tinggi tiang ini yang akan kita tanyakan. Sedangkan jarak ini kita dapat ketahui bahwa jaraknya adalah 9,4. Kebetulan tanya ini dapat diketahui. Jadi kita tinggal
kita tinggal pindahkan jaraknya ke ruas sebelah untuk mengetahui tinggi tiang. Jarak yang tadinya pagi apabila dipindahkan ke ruas sebelah akan menjadi kali. Jadi tinggi tiang sama dengan tan alfa dikali jarak. Nah, di sini kenapa ditambahkan TB? Karena pada saat kita mengukur klirometer, kita tidak mengukurnya dari kaki, tapi kita mengukurnya dari kepala, dari mata. Jadi di situ ada perbedaan dalam perhitungan. Makanya kita akan tambah dengan TB-nya. Kita ketahui yaitu 46 derajat, tan 46 derajat dikali jaraknya yaitu 9,4 meter ditambah tinggi dari si novel yang mengukur yaitu 1,69 meter. Nah, ini kita dapat hitung tan 46 ini, mohon maaf, ini sama dengan 1,0355. Dari mana saya mendapatkan 1,0355? Karena tan 46 derajat ini bukan sudut istimewa, maka saya mencarinya di Google. Karena diperbolehkan juga ya Pak. Maka saya cari di Google, hasilnya dapat 1,0355. 1,0355 dikali 1,69 meter hasilnya 11,4237. Mohon maaf, 1,355 dikali 9,4 hasilnya 9,7337. Nah, 9,7337 ini ditambahkan dengan 1,69 yang hasilnya 11,4237. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan maaf, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami melanjutkan, kami ingin memperkenalkan diri. Saya Anastasia Lemoregis Pinsokoy sebagai moderator. Saya Kinanti Ciptari Putri Gati sebagai untuk menjelaskan materi. Saya Maria. Saya Fatima. Saya Andi Ramjana. Guys, kami akan mulai dengan penjelasan dari siswa. Jadi di sini ketahui A adalah jarak tari ke tiang, artinya dari patokan dari dia berdiri untuk tempat mengukur ke ujung tiang bendera. Dan jaraknya dari tanahnya itu 9,125 meter. Semua di sini sudah dalam bentuk meter. Jadi kita tidak akan mengubahnya lagi dalam bentuk sentimeter. Kemudian dari kita mengukur kita mendapatkan sudut elevasinya yaitu 50 derajat. Dan kita mengukurnya menggunakan rumus tan 50 derajat yang artinya kita yaitu mengukur dari depan per samping. Dan tan 50 kita dapat dari Google dan sudah diperbolehkan oleh Pak Guru. Kita mendapatnya 1,2 meter. Terus kita mengukur di sini tan 50. Kenapa bisa tan 50 dikali A? Karena A ini merupakan jarak atau samping dari segitiga ini. Terus dan B-nya ini merupakan tinggi yang mau kita cari yaitu sisi depan. Dan kemudian di hasilnya dapat 10,95 meter karena dari jarak yang kita dapat yaitu 9,125 meter dikali dari tan 50 derajat yaitu 1,2. Jadi hasil dari semua ini kita dapat 10,995 meter ditambah tinggi dari tari yaitu 1,6, kemudian dapat hasilnya 12,59 meter. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Siapa ketiga? Oke. Kemudian
lanjutkan karena tadi kita sudah mulai, maka juga akan kami akhiri. Jika diakhiri tanpa mulai itu bukan presentasi, tapi itu masalah hati. Sekian dari kami. Terima kasih. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gilmanis sebagai moderator. Kenalkan, nama saya Zaskia Mega. Saya Fajar Rahman. Untuk penjelasannya saya serahkan kepada Dari tinggi tiang bendera, yaitu dari panjangnya yaitu tinggi tiang bendera. Karena belum diketahui, kita tuliskan di sini menjadi Y. Nah, di sini teman-teman kita akan mencari bersama-sama tinggi tiang bendera. Untuk penyelesaian pertamanya yaitu kita harus mengetahui dulu. Sebelum itu saya izin untuk menjelaskan dulu dari mana kita mendapatkan 814 cm. 814 cm ini kita dapat dari pengukuran menggunakan meteran. Itu pertama 200 kita ukur, 200 lagi kita. Selanjutnya 200 lagi. 126 tambah 40 tambah 48 dan kita mendapatkan hasil yaitu 814 cm. Nah, yang kedua itu tinggi badan Angel kita sudah ukur memang pakai ukuran dapatnya 150 cm. Nah, yang ketiga kita ketahui dari mana sih kita mendapatkan 48 derajat. Kita mengetahuinya menggunakan ukuran manometer. Ya, kita dapatnya 48 derajat. Nah, untuk penyelesaian pertama teman-teman, kita harus ubah dulu centimeter ini ke meter. Jadi untuk yang pertama yaitu 814 cm, kita ubah ke meter dulu. Kita bisa tulis untuk tangganya. Pakai satuannya, pertama yaitu kilometer. Yang kedua yaitu hektometer. Ketiga dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Di sini ada satuan tangganya. Nah, jadi 814 cm ini kita ubah ke meter. Jadi dia naik 2 tangga ya teman-teman. Jadi kita 814 cm kita bagi dengan 100. Dapatnya 8,14 meter. Kita dapat menjadi 8,14 meter. Nah, untuk yang kedua itu kita cari sentimeter, 150 cm kita ubah ke meter. Nah, naik 2 tangga lagi dibagi dengan 100 lagi kita dapat 1,5 meter. Gitu. Ya. Nah, kita sudah mengetahui 2 ya. Dan selanjutnya untuk langkah selanjutnya 40 kita harus ketahui dulu nih. Kita harus pakai sin, cos atau tan. Nah, di sini kita pilih pakai tan karena yang dicari itu tinggi tiang bendera yang dimana tan itu depan dan samping. Jadinya dari tan, depan, dan samping. Nah, kita ketahui 2 ini. Kenapa sih kita tidak pakai sin? Sin itu kan sin demi. Jadi yang dipakai sin, misalnya kalau kita pakai sini, sin, de. Ini kan depan, nih. Kita nggak tahu miringnya. Nah, makanya kita pakai tan. Nah, di sini 448 bisa ditulis. Pertama tan, ya. Tan demi. Depan miring. Miring. Kita pakai banyak. Miring. Maaf ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, langkah selanjutnya itu kita tulis tan 48 derajat, tan 48 derajat sama dengan depan. Depannya kita belum ketahui, jadi kita tulis Y dulu ya. Per samping yaitu 8,14 meter yang kita sudah ubah tadi. Ubah ke Nah, selanjutnya yaitu kita harus tahu dulu nih, kalau yang kita ketahui bersama ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan menggunakan rumus tan. Tan alfa sama dengan B per A. Nah, kenapa kita menggunakan tan? Karena kita adanya perkalian silang. Nah, terus lanjut kita akan langsung aja B. B ini tinggi tiang sama dengan tan alfa dikali A.
A itu jaraknya. Tan alfa di sini yang kita dapat menggunakan klinometer itu 56 derajat. Tan 56 derajat dikali 1273 cm. Itu jaraknya. Nah, kemudian kita dapat dari tan 56 derajat itu adalah 1,4. Ini kita dapat dari Google karena udah diizinkan Pak Guru juga. Nah, lalu 1273 cm ini kita ubah ke meter. Jadi 12,73. 1,4 dikali 12,73 meter sama dengan 17.822 meter. Kemudian kita bisa hitung tinggi tiangnya. Tinggi tiang yang kita dapat ini B yang setengah ditambah tingginya Adit C. Memang sama dengan 17.822 meter ditambah tingginya Adit yaitu 176 meter sama dengan 19.582 meter. Jadi tinggi tiangnya adalah 19.582 meter. Nah, jadi kita juga menuliskan tujuan yang akan dibacakan oleh teman kami Askar. Jadi di sini tujuannya yaitu mengukur tinggi tiang bendera dalam pelajaran matematika dalam untuk mempraktikkan konsep trigonometri, khususnya trigonometri pada segitiga siku-siku. Dengan mengukur tinggi tiang bendera dan menggunakan sudut elevasi serta jarak tertentu, siswa dapat mempraktikkan penggunaan rumus trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen. Untuk menghitung tinggi tiang bendera atau jarak dari tiang bendera ke pengamat itu. Selain itu, kegiatan pengukuran tinggi tiang bendera juga dapat melatih siswa dalam pengamatan, pengukuran, dan estimasi yang akurat. Kita dapat belajar bagaimana melakukan pengukuran dengan alat yang tepat, menginterpretasikan data yang diperoleh, dan memperoleh estimasi yang mendekati nilai sebenarnya. Dengan demikian, pengukuran tinggi tiang bendera dapat menjadi konteks yang relevan dan menarik bagi siswa untuk mempelajari konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Maaf jika presentasinya kurang sempurna karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Sekian dari presentasi dari kelompok 6. Maaf kalau ada salah kata atau penyampaian. Terima kasih. Ayo boleh. Perhatiannya semua. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil yang sudah kami hitung bersama-sama. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Siti Diana Naret sebagai moderator dan teman saya saya Nurawani Ramadhani. Kita semua sudah perkenalan, jadi penjelasannya akan dijelaskan oleh teman kami Agil. Diketahui tinggi seorang anak adalah 159 cm atau 1,449 meter. Jarak kanan ke bendera adalah 517 cm atau 5,17 meter. 5,1 meter. Sudut elevasi adalah 54 derajat. Ditanya tinggi tiang bendera. Kita menggunakan rujukan dikarenakan paling mudah. Jawab. Tan alfa sama dengan B per A. Tan A kali A. Tan alfa kali alfa sama dengan tan alfa kali A sama dengan B. B-nya belum diketahui. Ya memang.
tan 54 derajat kali 5,17 meter. Sama dengan B. B-nya belum diketahui. 54 derajat kali 5,17 meter sama dengan 1 meter. Jadi hasil dari sini tuh karena hasil dari 54 derajat dikali 5 ayo tan 50 derajat sama hasilnya 1,37. Itu lainnya. D sa depan sudutnya per samping. Depan sudut adalah X. Di sini 8,72. Nah, tangan 45 sendiri itu adalah 1. Sama dengan X-nya tulis per 8,72. 872 ini yang mana? Ini jaraknya. Yang diukur pakai apa kemarin? Iya. Sama kayak kalian tuh 200 ya. Nggak cukup. Sehingga ini dikali silang. 8,72 dikali ke 1. 1 kali 8,72 sama dengan X. X sama dengan 8,72. Maka tinggi tiang bendera itu dari sini, dari atas sampai bawah sini ya. Dari atas sini sampai bawah. Sehingga tinggi tiang bendera adalah tinggi orang, cukup dulu sendiri 1,68 ditambah X-nya yang ini 8,72. Ini sudah dalam satuan meter. Sehingga hasilnya adalah 10,4 meter. Ya.